Selamat pagi anak-anak. Kita senang sekali karena hari ini kita bisa kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Nah, hari ini Ibu Mei akan menyampaikan kembali ringkasan pembelajaran kita dalam semester genap ini. Nah, anak-anak, Ibu Mei berharap kalian tetap semangat belajar sekalipun dalam pembelajaran online seperti ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa, mau minta Tuhan berikan kita kepintaran. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati saya. Saya bisa bersekolah. Tuhan Yesus, sekarang saya mau belajar. Tuhan tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita kan sudah pernah belajar tentang orang yang sakit kusta. Ingat tidak apa itu orang yang sakit kusta? Orang kalau sakit kusta, seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka-luka. Luka-lukanya itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang juga bahkan tidak ada rasanya. Nah, orang-orang kalau mereka sakit kusta, dijauhi sama orang lain. Artinya tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Tapi suatu hari waktu orang kusta ini ketemu dengan Tuhan Yesus mengasihi orang kusta ini. Lalu akhirnya menyembuhkan orang kusta ini. Nah, makanya waktu itu Ibu Mei minta anak-anak untuk belajar berdoa waktu sakit. Minta Tuhan sembuhkan. Kenapa minta Tuhan sembuhkan? Karena Tuhan mampu, Tuhan bisa untuk menyembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan juga bisa untuk sembuhkan anak-anak waktu sakit. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan pasti kasih jawaban yang terbaik. Nah, anak-anak kalian ingat tidak waktu itu ada orang banyak yang karena mereka mendengar tentang Tuhan Yesus yang hebat, jadi mereka datang berkumpul, lalu akhirnya Alkitab tulis ada 5.000 orang laki-laki. Wah, banyak sekali. Dan waktu itu mereka tidak punya makanan. Nah, waktu mereka tidak punya makanan, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Waktu makanan itu diberikan kepada Tuhan Yesus lalu mengucap syukur. Lalu akhirnya dia membagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Bahkan Alkitab tulis ada sisanya, ada yang tersisa. Wah, ada lebihnya. Nah, kita melihat betapa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus mampu memberi makan banyak sekali orang hanya dengan makanan yang sedikit itu. Wah, Tuhan Yesus hebat anak-anak. Nah, kita juga sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di salib? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi Ibu Mei, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua. Tuhan tidak mau kita semua ini binasa, mati. Tuhan mau kasih kita hidup. Bagaimana caranya? Tuhan mati. Dia menanggung dosa-dosa kita. Kalau kita suka marah-marah, suka malas-malas, nah, Tuhan mau tanggung itu dan Tuhan mau kasih hidup. Maka Tuhan disalib. Tapi karena Tuhan Yesus berkuasa, dia bukan hanya mati saja, tapi juga dia bangkit. Nah, makanya waktu itu kita merayakan Paskah anak-anak. Karena Tuhan sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Wah, Tuhan Yesus lebih hebat daripada semua superhero yang pernah anak-anak lihat. Karena Tuhan Yesus bukan hanya mengalahkan musuh, tapi mengalahkan kematian. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga.
Nah, lalu siapa yang lihat? Ada malaikat, ada pengawal-pengawal lihat kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Tuhan Yesus naik ke surga, ditutupi awan-awan, lalu akhirnya Tuhan naik. Wah, Tuhan naik dan janjinya Tuhan adalah apa? Tuhan Yesus akan datang lagi. Dia pasti akan datang lagi. Kapan waktunya Ibu Mei? Aduh, Ibu Mei juga tidak tahu. Tapi yang pasti kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tepati. Jadi kalau Tuhan bilang dia akan datang kembali, maka Tuhan Yesus pasti akan datang. Nah, selama kita menunggu, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Tuhan Yesus mau selagi kita menunggu, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya percaya? Dari kecil belajar baca Alkitab. Kalian mungkin belum tahu membaca, tidak apa-apa. Dengar, ikut ibadah kalau ada. Hari Minggu ikut ibadah, ikut pelajaran agama, terus minta mama bacakan Alkitab. Lalu jangan lupa untuk berdoa. Nah, waktu itu Ibu Mei sudah ajar anak-anak doa apa? Doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami. Anak-anak, sedari kalian kecil, Ibu Mei berharap kalian bisa belajar berdoa. Doa Bapa Kami itu sudah ditulis di Alkitab. Anak-anak bisa ikuti, pelajari. Sedari kalian kecil sampai nanti kalian besar bisa tetap ingat. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Dalam review yang kedua ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tadi dia sembuhkan penyakit, dia beri makan, terus dia mati menggantikan kita. Bukan cuma mati, dia juga bangkit. Bahkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, lalu Tuhan janji dia akan datang lagi kembali yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menjemput. Membawa kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Siapa yang mau hidup bersama Tuhan Yesus? Wah, Ibu Mei mau. Ibu Mei menanti-nantikan kapan Tuhan Yesus datang. Jadi, sementara ini waktu anak-anak dan Ibu Mei menantikan Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah. Oke deh, sampai sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, menjaga, menolong anak-anak tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus, sedari saya kecil, saya mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saya besar, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar saya rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.